sebelum gue ketemu suami gue kopi darat sama 22 laki-laki yang berbeda. Apa sains dibalik kita tuh nyari pasangan yang bisa cocok? Kita tahu bahwa masa lalu itu pasti ada. Seberapa impactnya itu yang kita nggak tahu. Gimana caranya supaya kita tahu bahwa orang ini tuh mau sama kita karena kita, bukan karena karir kita? Ya. Stereotype yang aku lihat di skena dating Indonesia, cewek-cewek itu kebanyakan mereka being pasif. Apa caranya buat kita bisa sparksnya itu terus ada kayak day one? Jangan cuma sekedar berpikir bahwa pacaran itu adalah masa sebelum kita menikah. Ya. Nah, ini sekarang adalah sesi kedua. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum nonton sesi yang satunya, kita ngebahas tentang gimana caranya kita menentukan karir kita. Jangan sampai kita didikte sama karir kita gitu loh. Justru harus pilihlah karir gimana. Nah, itu ada di episode sebelumnya. Nah, yang sekarang kita akan gak jauh-jauh sebenarnya, Mbak Nes, dari profesional atau karir juga. Tapi nyerempet banget ke perjodohan, percintaan. Karena kan banyak orang pasti kayak pengen dapet jodoh gimana caranya. Iya. Kita bahas di sesi ini gitu ya. Nah, Mbak Nes sempat bilang di website sosial media tentang work-life balance. Yes. Orang biasanya bilangnya work-life balance, ini love balance. Apa itu work-life balance maksudnya? Oke. Work-life balance adalah di mana kamu tidak sibuk bekerja aja, tapi kamu juga memiliki cinta yang menunggu kamu pulang. Iya, itu dia. Karena, kenapa aku bikin hashtag work-life balance? Iya. Aku tuh sama suamiku, kita pernah kerja kantoran. Dan saat kita kerja kantoran, ada beberapa orang yang dia tuh di kantor singit banget. Marah-marah mulu dan segala macam. Terus usut punya usut, ternyata orang-orang yang marah-marah di kantor, rumah tangganya nggak baik-baik aja. Oke. Di situ kita realize gini bahwa wow, ternyata relationship di rumah, mau itu dengan family, mau itu dengan pasangan, mau itu dengan anak, itu sangat berpengaruh sampai produktivitas kita ke pekerjaan. Pasti. Dan karena aku seorang career coach, gue mendukung orang produktif di tempat kerja. Jadi gue mendukung orang untuk ya udah lo cari cinta deh sana biar lo kerjanya juga produktif gitu. So that's why I came up with the hashtag work-life balance. Oke, mediumnya adalah Ranum. Betul. Iya kan? Nanti teman-teman bisa lihat Ranum itu apa. Legit banget website-nya, gue udah cek juga. Dan kalau misalnya gue single sih kayak gue akan daftar ya. Cuman kan kebetulan juga udah nikah. Ya kan? Tapi temen, adik Banyak. dan lain-lain banyak kan? Boleh. Karena menurut gue tuh fresh. Approach-nya fresh banget. Gue gak tahu apakah ada kompetitor di luar sana, tapi so far sih menurut gue tuh fresh banget gitu ya. Apa itu Ranum sebenarnya? Oke. Kamu tahu istilah Ranum dalam bahasa Indonesia nggak? Kayak mateng atau kayak udah jadi mature gitu ya sih? Yes. Gen Z tuh banyak yang nggak tahu rupanya. Oke. Jadi kalau gue mau ngomong, gue harus make sure dulu, lo tahu nggak arti Ranum? Okay. Karena Ranum itu sebenarnya adalah salah satu kata-kata yang udah lama nggak dipakai. Dia menggambarkan sebuah buah yang lagi matang-matangnya dan manis-manisnya dan siap untuk dipetik. Kenapa kita bikin bisnis Ranum, aku dan suami? Karena kita merasa gini, banyak orang yang ketika mereka itu mau masuk ke dalam romantic relationship atau mau jatuh cinta atau mereka tuh mau menikah, itu mereka simpelnya just sliding. Kayak kalau prosotan tuh ya udah ngikutin aja gimana gravitasi dan segala macam. Padahal yang mereka nggak tahu relationship itu butuh work juga, ya kan? Jadi banyak orang yang narasinya nih kita lihat di sosial media tuh gini, laki-lakinya nih yang NPD, wah toxic masculinity. Ini kalau dari POV cewek-cewek, cowok-cowok sih diem aja, nggak bicara tapi tiba-tiba duar gitu kan. Nah di situ kita ngeliat gini, wow, ternyata banyak narasi yang terlalu menyudutkan, menyalahkan pasangannya. Tapi sedikit orang yang mau bertanggung jawab atas dirinya mereka sendiri di dalam relationship itu. Dari situ kita coba tarik mundur, apa sih yang salah di skena relationship Indonesia saat ini? Kita belajar dari data perceraian di 2024. Alasan pertama banyaknya orang bercerai itu karena pertengkaran. Kedua baru masalah ekonomi. Itu yang membuat gue bertanya-tanya gini, kenapa ya kok bertengkar aja sampai lo harus bercerai? Berarti kan ada pertengkaran yang sangat signifikan sampai lo harus berpisah.
apakah karena cara berantemnya yang salah, atau karena obrolannya yang memang gak pernah diomongin di awal baru ketemu di akhir-akhir, gitu. atau tiba-tiba mungkin we just go on separate ways sampai akhirnya kita udah nggak satu visi lagi dan ya udah akhirnya mereka berantem dan bercerai. Iya. Dari situ kita coba tarik mundur, apa ya yang bisa kita jadiin lesson learn supaya audiens yang baru mau menjalin romantic relationship dan apalagi mau menikah, mereka bisa punya better chance untuk ngedapetin relationship yang lebih meaningful dan sustainable. And that's why we build Ranum. Spiritnya adalah mematangkan dan menghubungkan para lajang supaya mereka nantinya bisa saling nge-build relationship yang memuaskan. Tapi cara kerja secara actual lagi gimana gitu? Matchmaking kita ngerti, mak comblang bahasa gampangnya ya kan. Lu ketemu dua cocok jadi. Cuman di Ranum gimana prosesnya? Sampai kayak misalkan Augie ketemu sama calonnya. Gimana prosesnya? Aku harus disclaimer dulu karena kita bootstrap. Jadi memang sampai titik sekarang, which is sekarang bulan apa sih? Maret ya? Februari 2025 memang masih setengah jalan. Karena kita baru launching untuk proses mematangkannya, belum sampai proses menghubungkannya. Jadi kalau secara bisnis, kita tuh punya dua jalur. Jalur matchmaking yang one on one, which is emang satu klien datang ke aku, gue mau cari jodoh kriterianya begini. Anes yang akan langsung cherry picking orang mana yang cocok buat klien ini. Tentu karena one on one balik lagi harganya lebih premium. Nah, kita mau mencoba mendemocratize matchmaking itu menjadi sebuah komunitas yang simpelnya nih, kita belajar untuk berkembang bareng jadi lebih baik. Terus nanti di event-eventnya kita bisa cinlok-cinlokan. Simpelnya gitu. Jadi nanti kita akan ada komunitas yang dimana kita akan buat event, kita akan buat grup gitu, dimana mereka bisa saling menemukan satu sama lain. Tapi sebelum sampai sana, proses yang ada sekarang adalah bagaimana seseorang bisa mematangkan dirinya mereka sendiri. Gimana caranya mematangkan diri sendiri adalah dengan yang pertama, we offer assessment psikologi. Ya, jadi supaya mereka tahu kepribadiannya mereka apa, mereka tahu nilai-nilai yang penting dalam hidupnya apa. Pokoknya total nanti kita akan launching 4 assessment. Terus yang kedua, setelah mereka ambil assessment, rupanya banyak orang, Mas Ogi, yang mereka tuh nggak ngerti implikasinya. Terus gue harus ngapain di dalam hidup gue? Gue cuma tahu bahwa label gue nih adalah INFJ. Terus gue harus hidupnya tuh gimana, gitu kan? Gue nggak tahu nih strategi kayak gimana supaya gue bisa menjadi pekerja yang baik, menjadi pasangan yang baik. Apalagi kalau kita berpasangan sama orang, gue INFJ, suami gue INTJ, berarti kan ada perbedaan. Gimana cara gue bisa adjust sama dia? Nah itu kan butuh strategi kan. Nah nanti itu ngobrolnya sama psikolog. Jadi kita punya tim psikolog yang akan standby untuk bisa bantuin kamu memahami dirimu sendiri dan gimana kita bisa mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi apa yang membuat kenapa professional matchmaking ini bisa cenderung lebih berhasil probability-nya ketimbang tadi yang sliding doang. Karena nyatanya sekarang orang masih sliding doang kan. Even maksudnya gue pun dulu sliding doang. Kita ketemu by accident waktu itu. Dan ya udah akhirnya jadi tapi tanpa ada proses matchmaking secara terstruktur lah kayak gitu. Apa maksudnya biar orang yakin bahwa ini bisa jadi pilihan yang tepat nih buat lo. Ya kan? Karena struktur tadi. Ketika kita sliding kadang-kadang kita nggak tahu kenapa kita harus mencintai seseorang atau kita kenapa harus menikahi seseorang. Gitu. Jadi ada proses berpikir yang kita coba lakukan bersama dalam matchmaking ini dan Ranum juga akan membantu itu. Simpelnya gini deh Mas Ogi, ada istilah-istilah yang kayak gini, dia orang yang tepat tapi di waktu yang salah, atau misalnya dia orang yang tepat untuk saat gue tapi guanya yang belum ready, atau misalnya kayak guanya udah siap dianya yang belum siap. Jadi kayak banyak mismatch with one another. Di situ kita coba cari sistemnya sebenarnya apa sih yang salah gitu kan. Nah apa yang salah balik lagi mirip kayak karir, banyak orang yang mereka nggak tahu dirinya mereka sendiri. Kalaupun berpasangan mereka hanya sekedar gue pengen pasangan yang kayak gini, tapi mereka lupa what I can offer to the relationship. Ego kan. Gitu. Jadi seakan-akan tuh terutama ya, unfortunately dengan standar TikTok gitu. Banyak yang misalnya gini, cewek tuh harus diginiin, biarin aja nanti cowoknya yang begini begitu. Jadi kayak seakan-akan cewek tuh pasif. Padahal gue
ketemu suami gue itu di Tinder. Dan sebelum gue ketemu suami gue, Mas Ogi, gue kopi darat sama 22 laki-laki yang berbeda. Baru gue bisa yakin bahwa he is my one. Oke. Trial errornya? Of course, balik lagi. We need to explore, right? Yeah. Kalau sebelum gue yakin sama share suami gue sekarang, gue tuh ketemu sama banyak banget cowok. Apa yang menarik adalah di situ gue belajar bahwa gue cocok sama ini, gue nggak cocok sama ini. Tapi apa sih yang bikin gue cocok atau nggak cocok sama ini, gitu kan? And then what I realize, aku jadi lebih kenal sama diriku sendiri. Bahwa gue cocoknya sama orang yang kayak gini, gue gak cocok sama orang yang kayak gini. Ini visi yang ditawarkan gak sesuai dengan visi hidup relationship gue ke depannya. Ini orangnya kayaknya belum move on dari masa lalu, ini selingkuh dan segala macam. Oke, I know my standard. Gue gak mau sama orang yang kayak gitu. So I detach myself. Because I know my worth, akhirnya aku bisa punya boundaries. And that's why aku came up with a hashtag right now. Find your soul, find your mate. I see. Sebelum ketemu jodoh, you have to understand yourself first. Balik lagi, self-awareness. Bener. 22 kopi darat itu bukan waktu yang sebentar sih. Yes. Ya kan, kalau ditarik setahun aja tuh kayak sebulan sekali lebih. 1,5 tahun. Iya kan? Agak intens sih. Makanya intens banget kan. Tapi itu semua bisa summarize dan sempat bilang juga di website atau di konten yang lain pernah bilang sebenarnya ada loh science di balik kita tuh nyari pasangan sebenarnya kan. Betul. Tapi itu pasti juga dibalut dari experience kemarin gitu Betul. kan. Kasih tau dong ke kita apa science di balik kita tuh nyari pasangan yang bisa cocok sama kita gitu loh. Oke. Proses sebelum kita berkomitmen, Iya. entah itu pacaran, entah itu rumah tangga, ada 2 tahap. Oke. Tahapan yang kita sering dengar adalah chemistry, which is gue nyambung gak nih sama dia, gue ada sparknya gak, gue kira-kira berjantung gue berdebar-debar gak nih, itu chemistry. Tapi banyak orang lupa ngomongin soal compatibility. Compatibility adalah mencari tahu kecocokan. Dan kecocokan ini tuh banyak hal. Bukan cuma kalau di dating app, tinggi berapa, pekerjaannya apa. Tetapi compatibility itu kita ngomong lebih dalam. Dan dari ilmu psikologi kita ngomongin kecocokan kepribadian. Dan we're gonna launch soon. Kita punya assessment namanya Ranum Kompas. Jadi Ranum Kompas ini membantu kita untuk memahami kita nih punya value apa sih di dunia ini. Contohnya gini, kita sama-sama minum kopi ya Mas. Gitu. Kamu minum kopi karena apa? Karena bikin deg-degan dan bikin gak ngantuk. Bikin gak ngantuk. Aku minum kopi karena aku suka rasanya. Oke. Perilakunya sama, tapi motivasinya beda. Beda. Nah, itu yang kita coba assess dari assessment tersebut. Karena misalnya, let's say aku suka misalnya suamiku suka olahraga, aku nggak suka olahraga. Aku orangnya misalnya punya insurance gitu ya. 2 perilaku yang berbeda, tapi sebenarnya kita sama-sama valuing health. Gitu. Nah itu banyak orang yang tertipu hanya karena dia suka olahraga dan gue cuma ngurusin asuransi, seakan-akan kita nggak cocok karena gue nggak aktif olahraga. Padahal sebenarnya kalau kita sama-sama valuing health, yang suka olahraga bisa menginfluence yang punya insurance ini, dan yang punya insurance ini juga bisa kasih tahu betapa pentingnya. Kan bisa diobrolin. Lebih enak nggak sih rumah tangga kayak gitu? Nah that's why kalau kita ngomongin compatibility itu bukan cuma kayak dia udah pendidikannya S2 apa belum, dia S2-nya di mana. Coy, bukan jaminan dia S2 di luar negeri pun dia bisa jadi pasangan yang baik. Gitu. Apalagi pekerjaan gitu ya. Misalnya dia workaholic banget gitu. Dia orang yang jarang pulang. Tapi lu love language-nya misalnya adalah quality time. Ya itu gak bakal nyambung gitu. Jadi yang harus kita pahamin adalah sebenarnya kebutuhan dari diri kita sendiri. Apa yang kita pengenin juga gitu ya dari sebuah relationship, dan apa yang bisa kita offer sehingga kita punya satu goal relationship yang sama dan kita sama-sama bergerak. Spiritnya Ranum gitu. Jadi bukan orang yang udah perfect banget, nggak, because no one's perfect anyway, right? Tapi gimana kita bisa tahu relationship yang gue pengenin apa dan menemukan orang-orang yang mau bergerak ke arah sana. Gitu. Karena orang banyak apalagi kalau dari app, dating app, itu kan kita fokusnya ke feature kan berarti. Casing. Betul. Tinggi badan, pekerjaan, olahraga. Interest itu casing lah. Kita baru tahu true self-nya ketika udah jalanin berapa lama gitu kan. Dan Ranum facilitate itu gitu kan. Ada nggak aim? Karena kan orang namanya juga profesional pasti kan ya gue maunya setahun udah tahu. Iya kan? Targetnya berapa lama untuk kita bisa dapetin sampai deep itu? Sampai kita bisa decide, oke, ini adalah partner yang setara sama gue gitu loh. Aku gak akan jawab dengan waktu. Karena waktu itu relatif.
Bisa aja aku kenal sama Mas Ogi dalam waktu 10 menit kita bisa kayak teman lama. Tapi bisa juga gue misalnya sama orang lain gue harus kenal dia seminggu, sebulan baru gue bisa kenal dia lebih dalam. Waktu bukan patokan. Tapi effort apa yang lo lakukan, kualitinya itu yang harus menjadi fokus di sini. Bahwasanya untuk mengenal orang ini, kalau lu mau speed up the process, terutama buat yang profesional ya, dan memang Ranum sendiri mau membantu teman-teman yang profesional supaya bisa ngedapetin cintanya dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Yaitu apa? Orang-orang yang gak mau buang-buang waktu, kalau emang udah pas ketemu, ya let's talk about the essential things. Misalnya, essential things itu apa sih? Yang pertama, visi relationship dan visi hidup ke depannya itu seperti apa? Aku sama Yaser, kenapa kita sama-sama cocok? Karena kita tahu bahwa kayaknya one day kita gak mau menua di Jakarta deh. Karena kita pengen ketika kita udah punya anak, kita itu punya fleksibilitas, waktu dan perhatian yang bisa kita curahkan ke anak kita. Kenapa hal ini muncul? Karena aku dan dia sama-sama punya luka lama bahwa orang tua kita dulu sibuk. Sibuk mencari nafkah. Gak masalah, bukan salah mereka. Di era tersebut memang mereka harus tuntutannya seperti itu. And we respect that. Tapi kita bisa punya choice dong untuk kita ngebangun keluarga kita maunya seperti apa. Dan di era sekarang yang sudah memungkinkan, that's why we choose a role ataupun pekerjaan yang memungkinkan kita punya fleksibilitas tersebut supaya kita bisa nurturing anak kita dengan penuh kasih sayang. Even let's say if I'm a business owner, gue bisa bawa anak gue ke tempat bisnis, gak ada yang bisa protes kan gitu. Even mungkin one day kita bisa create a company yang memang semua orang tua bisa bawa anak-anaknya, why not? Gitu. So that's come from a dream dari apa yang aku sama Yaser mau, sebuah visi dari relationship dan family yang kita pengenin. Baru kita turunin. Kalau kita udah tahu masa depannya, jangan lupa ada masa sekarang sama ada masa lalu. Nah, apa yang perlu diobrolin adalah visinya udah sama, cara ngejalaninnya sama gak nih? Searah gak nih? Gitu. Misalnya karena aku sama Yaser sama-sama kepikiran bahwa kita mau menuju ke sana, berarti kita gak bisa ngambil bisnis yang konvensional. Artinya kita harus siap dengan resiko. Artinya kita harus siap dengan uncertainty. Kita juga harus siap untuk terus beradaptasi. Dia punya skill apa, aku punya skill apa, dan bagaimana kita bisa saling support. Jadi sekarang pembagian tugasnya, he's the CEO of my company, dan gue yang bagian operatingnya. Ibarat kata Ranum itu the face frontnya itu Anes, tapi sebenarnya the logic behind it itu tuh Yaser gitu. Sehingga ketika kita 1 tambah 1 bukan 2 tapi 11. Karena kita tahu strength kita masing-masing di pekerjaan, kita jadiin ini bisnis, menggerakkan kita menuju family yang kita pengenin. Itu di masa sekarang. Dan kita ngomongin juga jangan lupa tentang masa lalu. Karena dari research aku terhadap psikologi seseorang, banyak orang yang masih terhambat untuk bisa menjalin romantic relationship sekarang karena ada beberapa trauma atau emosi di masa lalu yang belum keolah. Sehingga akhirnya menghambat mereka untuk bisa mencintai orang lain sekarang, apalagi untuk masa depan. Dan itu yang makanya kita hadirkan psikolog di Ranum. Karena kita tahu bahwa masa lalu itu pasti ada. Seberapa impactnya itu yang kita nggak tahu. Dan PR-nya orang kan beda-beda. Tapi bagaimana kita punya willingness nggak untuk nyelesain ini? Ibarat kata ada orang nih, misalnya dia meledak-ledak dan segala macam gitu ya. Sama-sama nih ada 2 orang, A dan B, sama-sama orang-orangnya meledak gitu ya. Yang A tapi dia nggak ngelakuin apapun, dia tetap menjadi orang yang meledak-meledak sampai sekarang umurnya mungkin udah 30 tahunan. Sama yang satu lagi, let's say dia sama umurnya udah 30 tahunan atau bahkan lebih, udah mau 40 tahun, tapi dia udah berprogres karena dia udah ke psikolog. Kita sebagai manusia gak usah jadi pasangan deh, kita sebagai teman aja, kita pasti lebih pengen sama orang kedua kan, untuk berteman sama dia. Kenapa? Karena orang ini memang sudah bertanggung jawab atas dirinya dia sendiri, dia work on themselves masa lalunya, sehingga mereka bisa menjadi orang yang lebih siap untuk menjalin relationship dengan orang lain. Setuju banget. Dan so that's the point. Masa sekarang, masa depan, sama masa lalu. Masa lalu sih terutama. Itu tuh banyak kejadian loh. Gue punya teman juga yang belum bisa lepas juga sebenarnya dari experience buruk masa lalunya. Mungkin sebagai contoh, dan mungkin banyak orang yang relate juga, kayak misalkan broken home lah paling gampang misalkan. Itu tuh membuat kita ngejudge untuk kayak, pasangan gue gak mau nih lu kayak bokap gue misalkan gitu kan. Kayak cewek misalkan. Dan itu kadang-kadang
menghambat lu untuk bisa dapetin orang yang setara juga. Ya. Karena gak bisa lepas dari situ. Betul. Berarti itu bisa disembuhkan lah atau bisa direduce dari psikolog ya? Bisa kita cari strateginya. Strateginya. Okay. Betul. Aku nggak bisa bilang bahwa semua hal yang ada di masa lalu itu bisa sembuh. Aku bahkan nggak tahu apakah kata yang perlu dipakai sembuh atau tidak gitu ya. Tapi yang penting gini, apapun yang terjadi di masa lalu kita nggak bisa merubah. Bener. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita punya strategi untuk menjadi lebih baik sekarang ke masa depan. Bener. Itu yang kita coba untuk berikan di Ranum. Bener. Bahwa gini, oke, lu punya masa lalu FYI. Ya saya juga orang tuanya broken home, gitu. Tapi itu tidak menghambat dia untuk mendapatkan cinta yang memang dia pengenin. Meskipun sebenarnya ada nih karena dia tidak punya sosok ayah di rumah, jadinya dia juga nggak tahu. Gue tuh sebenarnya jadi cowok tuh gue harus kayak gimana sih, gitu kan? How can I be a father figure? How can I be a husband figure? Padahal bokap gue aja nggak di rumah, gitu. Nah, akhirnya dia mencoba untuk explore. Jadi dia tuh nyari sosok bapak tuh di luar sana. Macam-macam, sesimpel Uncle Iroh yang ada di Avatar. Karena kayak gila tuh wisdomnya bagus-bagus banget. Gue awalnya gak ngerti kan karena gue gak nonton tuh Avatar. Tapi pas gue ikutin perjalanan, pas udah gede gini, gue ikutin perjalanannya Avatar, gue nonton, gue baru realize oh no wonder lu suka sama dia karena ada value-value lo yang mirip dan segala macam. Terus dia punya bapak-bapakan lainnya misalnya kayak Gary V kalau terkait pekerjaan. Bapak-bapakan lainnya Wim Hof untuk bagian kesehatan gitu. Jadi dia mencari role modelnya dia untuk mengisi sosok ayah. Dan itu yang akhirnya ngebentuk dia sampai kayak ya udah deh kalau gue emang gak punya sosok ayah gue ambil aja yang bagus dari ini and then I design the manhood ataupun role sebagai seorang suami dan ayah yang memang gue tahu ini gue pengenin. Masalah bisa apa enggak ya let's work on it. Gitu. Tadi balik lagi ke jodoh yang setara ya. Untuk dapetin itu ada past, ada present moment sama ada future. Bisa dibilang berarti kan sebenarnya kita we never ready kan. Maksudnya kita gak ada momen gue yakin gitu kan. Even waktu itu Mbak Anies pernah bilang juga bahwa sama Mas Yaser sekarang ini level matchingnya di level 80% sekian. Belum 100 gitu kan. Masih berproses. Betul. Berarti ini kan kayak continuous learning kan. Yang kita harus sadarin di depan. Betul. Intinya gitu kan. Itu good point banget. Nah, kita gak jauh-jauh dari karir ya kan. Karena emang yang aku mau bahas di sini lebih spesifik ke percintaan tapi berhubungan sama karir. Aku ngelihat stereotip ya, apakah ini benar apa enggak bahwa high achievers ya. Orang-orang yang fokus banget sama karir itu cenderung kayak bukan telat sih, tapi cenderung lebih late dapat jodohnya. Itu apakah benar stereotip kayak gitu atau emang orang yang fokus ke karir emang lebih susah ya dapat jodohnya? Kayak gitu, high achievers gitu loh. Aku dengan statement itu sebagai coach aku biasanya akan menanyakan kembali, emang why are you being a high achievers? Pasti there's a motivation or reason behind it, right? Ada orang yang menjadi high achievers karena misalnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan sebenarnya adalah bukan karena dia ego atau ambisius doang, tapi memang it's a need gitu kan. Sesuatu yang memang harus kita butuh, jadi dia harus ngelakuin itu mau gak mau. Ada orang yang menjadi high achievers karena memang it's for their ego, it's for their presence, untuk mereka sendiri bisa punya status lah gitu di sekitarnya. Nah, contoh dari dua motivasi ini aja itu sebenarnya memberikan dampak yang berbeda. Kalau misalnya I'm being a high achievers karena aku butuh, akan ada titik di mana mungkin kebutuhan itu terpenuhi. Dan ketika titik itu terpenuhi, pasti akan ada kebutuhan baru. Karena kalau spill teori Maslow hierarchy of needs gitu ya, jadi dia bentuknya piramida. Level paling bawah manusia itu kebutuhannya adalah survival. Sandang pangan papan gitu kan. Atasnya itu masih berhubungan dengan security, job security dan segala macam. Baru setelah dua layer ini tuh terpenuhi survival, dia baru bisa pindah ke atas-atasnya, which is apa? Be friends with other, being social gitu kan. Baru atasnya lagi itu tentang love, connection, intimacy, dan baru di level terakhirnya itu adalah self-actualization. Jadi kalau based on teori itu, orang yang masih di survival mode, dan jika dia menjadi high achievers karena dia survival mode, make sense kalau dia kebutuhannya belum sampai di level love. Tapi kalau misalnya dia menjadi high achievers karena dia memang untuk kebutuhan sosial, berarti sebenarnya layer survivalnya udah lewat. Dia sudah di level sosial, dia bisa lebih cepat
untuk mendapatkan cinta kalau dianya juga mau mengusahakan. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya sebenarnya aku kurang suka untuk menstereotipkan orang dari luarnya. Karena aku butuh tahu the reason behind kenapa mereka menjadi high achievers. Tapi kalau misalnya kita lihat dari fact sekarang gitu, benar gak sih high achievers jadi simpelnya jarang atau lebih susah dapetin jodoh? Make sense-nya iya. Karena apa? Fokusnya mereka masih ke pekerjaan. Apa yang mereka tuangkan secara perhatian, waktu, dan energi berarti hanya ke pekerjaan. Dia tidak invest time, energy, dan attention ke relationship. Ya no wonder akhirnya dia jadi lebih susah. Jadi yang pengen aku sadarkan ke teman-teman, if you are a young professional dan kamu ngerasa bahwa kamu udah career minded banget dan kamu mau mencari cinta, ask yourself seberapa banyak waktu, attention, dan energi yang memang sudah kamu keluarkan untuk mengusahakan cinta itu. Untuk mengusahakan cinta itu berarti kan butuh investment. Waktu, tenaga, dan segala macam kan. Apa actual activity-nya yang mereka harus spend? Karena anggaplah belum ada cewek atau cowoknya gitu. Gimana cara gue nge-attract orang untuk ya udahlah kayak tebar pesonanya gitu loh. Kita ngomongin kalau misalnya strategi kan aku selalu, ini sebagai coach yang gak pernah bilang ada yang benar atau salah, tapi aku pengen sharing dua perspektif. Satu menjadi pasif dan yang satunya lagi adalah menjadi aktif. Ada dua kutub nih. Kalau misalnya menjadi pasif, biasanya apa yang terjadi adalah ya udah kita menunggu orang itu datang. Tapi kalau kita nggak aktif untuk sharing di sosial media, kita nggak sharing ke lingkungan yang tepat bahwa kita pengen ketemu sama calon pasangan kita, ya make sense dong kita nggak ketemu-ketemu. Jadi the stereotype yang aku lihat masih terjadi di skena dating Indonesia, cewek-cewek itu kebanyakan mereka being pasif. Di satu sisi cowok-cowok sibuk kerja karena tuntutan bahwa kalau gue jadi kepala keluarga gue harus menghidupi anak orang, jadi gue kayak udah bebannya tuh berat banget gitu. Di satu sisi ceweknya pasif, di satu sisi cowoknya sibuk kerja, ya udah jadinya nggak match, nggak ketemu. That's why yang pengen aku sadarkan dengan aku bikin konten adalah sama-sama effort gitu. Karena kalau kita nggak saling effort, percayalah, based on research pun gitu ya, pasti chance untuk bercerainya itu akan lebih besar. Tapi kalau misalnya kita sesimpel be friends dengan pasangan kita, based on John Gottman, dia adalah psikolog di bidang relationship dari Amerika, dan dia punya lab sendiri. Dia bilang friendship antara kita dengan pasangan kita itu yang akan menentukan apakah kita bakal happy atau enggak di relationship tersebut. Jadi kemampuan kita bisa berteman gak sama pasangan kita. Yes, bahwa pas dalam rumah tangga kita pasti punya banyak role yang berbeda. Ada saatnya suami sebagai leader dan istri sebagai follower. Ada saatnya mungkin ketika suaminya jatuh, suaminya harus istirahat dulu sehingga ceweknya harus take the lead. Ada juga momen-momen dimana misalnya kita kerja bareng, kayak sekarang gitu ya, suamiku Yasser jadi CEO-nya, aku jadi COO-nya. Tapi ada momen-momen ketika podcast seperti ini, dia the man behind the scene gak kelihatan, tapi gue yang ada di depan layar. Artinya role ini kan akan terus berubah. Understanding the context bahwa dalam relationship tuh gue punya role apa aja, mau pembagian tugasnya seperti apa, itu yang harus disadarin. Nah itu baru akan terjadi kalau masing-masing orang saling mengerti dan saling mengusahakan. Kalau cuma mau dimengerti, kalau pasif doang, ya make sense, lu akan susah dapetin jodoh. That's why gue selalu dengan PD-nya gue bilang, gue kopi darat sama 22 laki-laki. Gue yakin mantan kopi darat gue juga nonton ini gitu ya. Tapi kenapa gue berani untuk bilang itu? Karena gue pengen ngasih tahu, even gue sebagai cewek pun, I do my work. Gue mengusahakan dengan apapun resources yang gue punya saat itu cuma ada dating app, ya udah gue pakai, gue utilize, it's just a tools. Tapi gimana cara gue bisa berkoneksi lebih dalam sama orang-orang di situ, itu yang akhirnya membuat berbeda. Dan gue mau spill dikit, pick up line Yasser waktu gue ketemu sama dia di Tinder. Ya ayo dong pick up line-nya. Punya tebakan nggak? Waduh, gue tuh nggak jago banget sebenarnya pick up line gitu, nggak jago banget, kayak cringe banget, kayak apaan sih nih orang gitu. Pick up line yang akhirnya bikin gue tertarik untuk ngobrol sama dia adalah dia bilang gini, hey Libra Bitch. Wah. High risk,
high return. High return banget sih. Iya, terus. Kenapa? Karena gini, jadi waktu itu di era gue sebagai cewek banyak disapa cowok, hai apa kabar, lagi ngapain dan segala macam. You know, everything is just the same. Iya, monoton ya. Monoton, bosen, gak ada yang stand out. Tiba-tiba ada satu orang laki-laki, dia berani-beraninya ngomong Hailey Brabich. Dan gue memang sengaja di profil tuh gue tuh nulis panjang lebar banget. Gue tuh Libra, gue pluviophile, gue sapioseksual, whatever. Yang kayak gue ngerasa I wanna show myself, isi gue tuh banyak. Dan gue I wanna spark a conversation, I need a conversation. Dia satu-satunya orang yang akhirnya bisa nge-spark itu. Ketika dia bilang Hailey Brabich, gue di otak gue tuh bukannya kayak ih gila, siapa nih orang berani-beraninya gitu ya. Tapi gue malah penasaran, kenapa ya dia ngomong kayak gitu. Dan usut punya usut, ternyata dia Libra juga. And dia bilang, ya gue ngerasa pas lo nulis kayak gitu, itu kayak gue banget. Dan gue ngerasa gue bitch, so I'm sure you're a bitch. Gitu, jadi kayak dia mencoba untuk merelatekan apa yang aku tulis ke dalam dirinya dia. Dan itu yang akhirnya sparking a conversation. Dari situ obrolan kita langsung dalam, lebar kemana-mana. Dan this is what I'm looking for husband material. Oh ngerti, know your customer lah ya. Exactly, kalau dari bisnis ya. Iya kan? Berarti kalau untuk pick up line, gini, orang kalau profesional udah terlalu sibuk segala macam, mungkin mikir gue punya value tinggi banget gitu kan. Tapi first impression terutama pick up line gitu ya high risk high return, ya kan. Terus gimana untuk orang yang bukan sesama Libra, nggak ngerti, nggak tahu your customer gitu kan? Mereka harus ngapain? Belajar gimana sih pick up line tuh? Oke, ini sesimpelnya ya. If you're on a dating app seperti gue dan suami gue itu, ya lu bikin profil selengkap-lengkapnya. Lu bikin foto se-diverse mungkin. Misalnya, gue inget banget gue waktu itu pasang 5 foto. Satu foto gue lagi travel, satu foto gue lagi kerja, satu foto gue lagi sama teddy bear gede banget gitu, because so fluffy and cute gitu kan. Jadi gue pasang foto-foto yang berbeda. At least dari situ gue mau menampilkan bahwa gue bukan cuma orang yang selfie doang. Tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, di bagian bionya gitu kan. Di bagian bionya ya lu harus tulis apa yang pengen lu sampaikan dan apa yang lu pengen obrolin sama si orang-orang tersebut gitu. Jadi dari situ kita tuh bisa aku display. Ketika ada cowok, dia ngelihat, dia pasti bisa ngelihat dong kayak, oh ini menarik nih, ini menarik. Dan cowok ini mungkin bisa spark the conversation. Ataupun sebaliknya, kita sebagai cewek, ketika gue lihat misalnya lo ada di dating app, oh Mas Ogi profilnya kreatif Vera dan segala macam. My pick up line can be something like this. Hey, cool name Kreatif Vera, what's that? Gitu. Jadi daripada sekedar cuma hey apa kabar segala macam, I can just go directly to what you're saying di dalam bio ataupun di dalam foto lo, terus kayak ini di Nusa Penida ya gitu. Kapan lo kesana gitu kan? Sekarang bentuknya udah nggak gini tahu gitu. So eventually we'll be connected deeper, emotionally lebih cepat gitu. Mau dipakai ya teman-teman semua? Jangan generik gitu. Udah ngangguk-ngangguk ya. Kayaknya dia lagi buka dating app deh. Nggak, dia udah punya cewek. Oh udah punya cewek. Ini belum. Nah tolong dipakai gitu. Kirain lagi buka-buka dating app sekalian ngetik. Enggak dia. Partner gue Hansel jago nih kayak gini nih. Dia Pak jago nih kayak gini. Kayak kita perlu bikin ini deh, pick up line class. Iya, karena itu sebenarnya apa ya? Itu kan hal simple. Tapi ya high risk high return kalau lu udah ilfeel tuh udah males kan untuk tahu lebih lanjut gitu sih. Nah, terus sekarang gini. Ngomongin matchmaker, ya kan? Ini tuh adalah suatu bisa dibilang role atau pekerjaan yang unik menurut gue gitu kan, matchmaker. Apalagi di Indonesia gitu kan, mungkin di luar udah lebih ini. Apa sih sebenarnya yang matchmaker tuh bisa lihat dari kita sebagai kliennya, blind spot kita gitu loh. Sehingga gue yakin, kayak gue mau Mbak Anes karena lu bisa lihat apa yang gue nggak bisa lihat, kayak gitu. Oke. So ketika aku FYI, aku tuh menjadi matchmaker, aku juga supaya pede ngambil sekolahnya. Oh ada sekolahnya? Yes. So there's a certification internationally, gue belajar dari New York buat gue adaptasin ke Indonesia. Karena gue pengen tahu, matchmaking di luar negeri seperti yang tadi kamu bilang, itu kan sudah berjalan. So I wanna know what works di sana. Dan gue mau coba ATM ke sini. So apa yang diajarkan di sekolah gue itu adalah mencocokkan orang based on compatibility itu tadi. Yang lebih dalam, yang gak buang-buang waktu. Jadi kalau misalnya nih kayak lu punya kriteria,
nih kalau misalnya ini real case klien-klien aku ya, mereka datang punya kriteria. Setelah ngobrol sama aku, bisa jadi kriteria itu berubah. Oke. Karena sambil gue coaching, digali ya. Iya, are you sure this is what you want? Lu bukan yang maunya gini ya, lu bukan yang maunya gini. Berarti more deeper, more essence. Sampai akhirnya gue tahu bahwa oke, so this is what you value, gitu. Ini yang penting buat lo, ini yang nggak penting buat lo. Lu nggak suka sama orang yang kayak gini. So ketika akhirnya aku mencarikan kandidat, gue ngobrol sama kandidat ini, gue tinggal look out for that clue dong. Kayak oke, gue udah punya rambu-rambunya nih. Yang green light yang mana, yellow light yang mana, red light yang mana. Gue tinggal pas ngobrol sama orang, oke, kayaknya dia green lightnya 40%, yellow lightnya 30%, red lightnya 10%. Kayaknya masih potensial deh, gitu. Jadi what I'm looking for itu bukan cuma sekedar kayak compatible 100%. FYI, there's no such thing, compatibility-nya tuh 100%. But what I can see adalah potensi. Jadi misalnya gini, Mas Ogi, kalau misalnya kamu ketemu sama cewek A, kamu itu based on apa yang kamu kasih ke aku dan aku rata-ratain aja gitu ya. Kayaknya kamu compatibility-nya tuh mungkin 60%. Apa yang kamu cocok sama dia adalah ini, apa yang you need to work on with this person adalah ini. Potensi konflik kamu adalah ini. Gile. And this is how you can resolve it with them. Jauh juga ya berarti ya? Yes. Jadi memang sengaja aku tuh pengen ngasih tahu dari depan, you have to be aware gitu bahwa lu diri lu siapa, visi lu ke arah mana. Bahkan gue akan nanyain juga gitu seperti tadi tentang visi. Mas Ogi, lu kan punya visi kayak gini. Si cewek ini visinya tuh sebenarnya nggak kesana. Tapi mungkin ini bisa lu bicarain. So these are the questions yang mungkin bisa lu obrolin pas lu dating. Ngerti. Jadi gue ngebantu orang untuk not wasting their time. Benar. Dan gue ngasih yang tadi lo bilang gitu. Kalau gue jadi career coach, gue ngasih clue sebagai seorang recruiter. Kalau sekarang gue jadi matchmaker ya gue ngasih clue-nya bahwa nih ya dari obrolan gue dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu. Berarti ini yang harus lo look out for. Ini lo cari tahu. Lo ketemuan dulu dating pertama. Tanggung jawab gue sebagai matchmaker hanya sampai dating pertama. Kenapa? Karena dari situ kan akhirnya bisa ketahuan nih kira-kira cocok apa enggak, mau lanjut apa enggak. Dan chemistry itu out of matchmaker control. Jadi yang bisa matchmaker lakukan itu adalah mencocokkan based on compatibility-nya. Dan kira-kira chemistry-nya tuh hanya gue kira-kira based on my intuition. Kayak Mas Ogi profilnya kayak gini, kayaknya kalau ngobrol sama ini dia agak diem, kayak gak bisa deh nih gitu. Kayaknya Mas Ogi perlu orang yang juga suka ngedengerin nih karena Mas Ogi suka cerita juga nih gitu. Oh dia bisa ngedengerin, mungkin ini cocok. Jadi chemistry gue hanya bisa ngelihat based on my intuition. Dan itu memang harus bermain. Dan itu sudah gue lakukan sebagai recruiter. Gue kan nginterview banyak orang kan. Jadi intuisi gue sebenarnya sudah bermain dari situ untuk menyeleksi orang. Itu transferable skill, balik lagi karir ya. Nah dari situ akhirnya baru nanti masalah lu mau berkomitmen sama dia apa enggak, itu keputusan lu berdua. Benar. Jadi what I can help adalah in terms of finding you hopefully a suitable and compatible partner for you. Masalah chemistry dan komitmen you decided for yourself. Benar sih. Karena chemistry itu a process we cannot skip. Ya kan? Itu harus di-experience sendiri. Betul. Ya kan kayak gitu. Tapi seenggaknya kita bisa beli waktu lah. Ya kan? Seenggaknya ya dari assessmentnya harusnya sih masuk nih chemistry lo. Ya kan? Ya tinggal lo jalanin aja lah gitu. Dan untungnya karena gue coach, jadi kadang-kadang gue bisa bilang gini, Mas Ogi, lu kan kalau ngomong kayak gini, nanti pas lo dating lu jangan gini ya. Jadi gue bisa kasih saran gitu loh, kayak oke, pas lo chemistry lu jangan langsung ngomongin ini nih di awal nih, lu ada 10 buru-buru nih. Jadi nanti sabar dulu di pertemuan kedua atau ketiga nih gitu. Karena terus terang gue pun sama istri di rumah juga ngejalanin ini tuh pas udah jalan, karena kan gak pakai coach kan. Dia ngasih tahu Gi, aku tuh nggak suka kalau gini-gini segala macam. Oke, kita learning bareng-bareng gitu. Jadi emang harus dilewatin sih fase itu. Nggak bisa gue hire matchmaker langsung jadi gitu. Ya, lu nggak guarantee sukses lah. Tetap harus ada effort dari diri sendiri gitu kan. Ada pertanyaan titipan. Pertanyaan titipan. Tapi dari anonymous. Nah, karena kalau dikasih namanya rame tergosip kan. Di kantor itu sering banget cinlok loh. Ya kan? Di Creative Era tuh udah total kayaknya 3 deh. Yang beneran jadi ya. Beneran pacaran gitu. Nah, kita gak ada regulasi kalau pacaran gak boleh di sini gak. Tapi di luar kita pasti ada kan regulasi gak boleh suami istri gitu-gitu kan. Dan itu taruhannya kadang-kadang karir. Ya kan? Apa orang-orang harus lakukan kalau misalkan aduh gue cinlok lagi sama mas ini atau mbak ini gitu loh. Tapi at the same time gue juga gak mau keluar dari sini atau mempertaruhkan karir ini kalau sampai ketahuan gitu kan. Banyak banget orang kayak begitu kan. Apa yang mereka harus lakukan nih?
Yang pertama adalah tahu dulu bagaimana regulasi di kantornya. Oke. Biasanya bukan berarti pacaran tuh nggak boleh, tapi kenapa sih sampai ada aturan kenapa biasanya menikah itu nggak boleh satu kantor? Oke. Karena takut ada konflik of interest. Pasti. Artinya apakah kita sebagai karyawan bisa membedakan nggak kapan harus profesional dan kapan harus relationship based, gitu. Nah, so kalau misalnya saran aku adalah satu, tahu dulu dari regulasi di company kamu, dan yang kedua, posisikan diri kamu memang ketika kerja both of you have to be professional. That's it. Kalaupun misalnya memang ada momen-momen downtime dan segala macam, cari kayak di jam istirahat, cari di pulang kerja, lu abis itu mau berduaan silahkan, gitu. Gimana ya kalau should I hide myself kalau gue pacaran sama dia? Ya balik lagi tuh pilihan. Karena kadang-kadang nih kalau balik lagi ke office politik ya, suka ada orang yang gosip, terus gosipnya tuh jadinya seakan-akan negatif, padahal sebenarnya lo bisa being profesional. Kalau memang lo mau menjaga personal lo seperti itu gitu, ya udah jangan pacaran di kantor, as simple as that gitu. Keep it professional, karena itu yang dikhawatirkan kan sebenarnya sama company, bahwa lo akan baper, lu akan lu akan mencampur adukan antara romantik dengan pekerjaan gitu. Itu dia. Mencampur adukan ya. Tahu nggak itu tuh, aduh gue jujur ya, itu tuh baru terjadi sebenarnya. Bahkan di rumah tangga pribadi gitu ya. Nggak parah, tapi karena akibat dari mencampur adukan urusan kantor sama urusan rumah. Sampai akhirnya gue sadar sekarang punya moto intinya happy wife, happy life. Intinya gitu lah. Udah sampai di titik itu ya. Pokoknya gue akan do whatever it takes, yang penting wife happy. Karena gue tahu ketika rumah happy, ke kantor masalah segede apapun kayak santai aja kali guys. Karena pulang tahu feels like home gitu loh. Tapi untuk mencapai proses itu, di titik itu butuh kesadaran mental, psychology side-nya lah gitu loh. And advice gak buat orang-orang yang lagi di fase itu, gimana caranya untuk nge-separate office stress sama home stress gitu loh. Karena kadang-kadang kita masih, ya tadi kan, campur aduk gitu, gimana cara bedainnya sih? Gitu loh. Aku mau memperkenalkan ilmu yang namanya emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Dan ini adalah ranah yang bagus untuk aku masukin. Benar. Karena seumur aku menjadi HR 11 tahun, ditambah dengan menjadi matchmaker sekarang, aku kan berhubungan sama banyak orang, baik dari sisi relationship di kantor maupun relationship yang lebih romantis, right? Nah, menghadapi orang dengan background yang berbeda-beda, kepribadian yang berbeda-beda, itu challenging banget. Pasti. Dan banyak orang itu merasa mereka nggak punya kontrol atas orang lain, and it's true. Kita nggak bisa kontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol siapa? Diri sendiri. Balik lagi. That's why kecerdasan emosional gue masukkan sebagai irisan ilmu antara matchmaking dan career coaching yang gue lakukan sekarang. Karena pada dasarnya di dalam ilmu kecerdasan emosional, dia menyebutkan gini, sebelum lu manage relationship sama orang lain, lu harus bisa manage diri lu sendiri. Gimana kita tadi tidak mencampur adukan rumah tangga dengan pekerjaan, you really have to know gimana caranya untuk menyelesaikan konflik di rumah tangga lo sampai itu beres, baru kemudian lo bisa lebih baik-baik aja sebenarnya di kantor. Apa yang terjadi terutama di orang Indonesia, kadang-kadang kalau berantem tuh ujung-ujungnya salah-salahan. And it's not a good conflict resolution. Benar. Ketika udah salah-salahan, terus abis itu numpuk dan segala macam, emosinya kependem, akhirnya duar, ya udah akhirnya tuh cerai. Itu asumsi gue. Tapi it's true for beberapa orang yang memang ada di sekitaran aku. Jadi akhirnya ketidakmampuan mereka untuk menghandle emosi diri sendiri, emosi pasangan, ketidakmampuan untuk berkomunikasi, meresolve konflik, itu yang akhirnya menghambat mereka untuk bisa move on ke konteks yang lainnya. Jadi rumah tangganya nggak beres, yang tadi gue bilang di awal, pekerjaannya juga jadi nggak beres. Akhirnya ketika pekerjaan nggak beres, dia jadi dimarahin bos dan segala macam. Sampai ke rumah juga 4, ketemu bininya lagi, 4 lagi, udah jadi cycle tuh. Gitu. Nah kalau kita mau memutus cycle itu, yang harus kita lakukan adalah mengambil tanggung jawab itu dari diri sendiri. So if your communication skill dengan istri ataupun dengan pasangan lo it doesn't work, change it, mau gak mau. Dan emang obrolin aja gini. Misalnya nih, let's say we're a partner. Mas Ogi, I don't think what we're doing right now itu works deh. Kenapa? Gue tuh kalau ngobrol kayak gini, kita berantem kayak gini, aku tuh ngerasa disudutin gitu. Dan itu butuh wisdom juga dari kamu untuk bisa gak baper gitu kan ketika bilang gitu.
aku ngerasa bahwa aku disudutin ketika kamu ngomong kayak gini gitu. Jadi memang ada communication skillnya lah. Terus kemudian bagaimana kamu merespon balik ke aku gitu kan. Kalau misalnya kamu tidak aware terhadap diri kamu sendiri dan tidak bisa berempati, kamu kan gini, itu lu aja kali yang baper. Kelar gak sih? Dan banyak yang kayak begitu kan. Exactly. Jadi makanya balik lagi, tanggung jawab mau itu karir, mau itu love, itu harus dari diri sendiri. Bener. Dan di emotional intelligence itu ada 4 tahap Mas Ogi. Yang pertama adalah self awareness. Kita harus tahu dulu tentang emosi yang kita rasakan. Aku kasih contoh kalau diriku. Anes biasanya cranky atau bete atau marah itu karena 3 hal. Cranky sih aku nyebutnya ya. Yang pertama karena kepanasan. Yang kedua karena lapar, dan yang ketiga karena ada hal yang berjalan tidak sesuai dengan mauku. Kalau gue udah punya insight kayak gini, gue tinggal kasih tahu suami gue dong, sayang, aku tuh biasanya lapar, aku biasanya cranky tuh gara-gara 3 hal. So anytime gue cranky, kita tinggal mengassess ini gara-gara apa, yang kan? Mana? Kalau misalnya kita lagi tempat panas nggak nih? Oh lagi tempat panas, oke. Masuk dulu ke tempat dingin. Masih cranky nggak? Masih cranky. Wah berarti bukan gara-gara itu. Kita cek dulu, terakhir makan Anes jam berapa? Oh, tadi pagi udah lama nih, kita makan dulu. Cranky udah selesai apa belum? Belum juga, berarti bukan gara-gara lapar. Baru ada hal yang tidak berjalan sesuai dengan keinginanku. Kan problem solvingnya lebih enak ya? Lebih enak. Jadi artinya ngomongin self awareness itu mulai dari situ. Memahami emosi kita, apa yang nge-trigger itu. Dan baru masuk ke tahap berikutnya itu adalah self regulation. Self regulation itu semacam kayak gimana kita bisa manage diri sendiri. Ketika aku cranky, bukan tanggung jawab suamiku untuk membuat aku menjadi reda. Tanggung jawab untuk aku menjadi reda adalah di diriku sendiri. So, kenapa aku harus tahu alasan yang bikin aku cranky supaya aku bisa meredakan diriku sendiri. Sayang, aku kepanasan, ayo kita ke tempat AC. Kalau enggak aku bakal cranky. Gue tinggal ngomong kayak gitu, ya kan? Atau saya kayak, sayang gue lapar banget, sumpah aku nggak bisa ngomong. Boleh nggak kita kalau ngomongin apa-apa nanti kalau kita udah habis makan? Beres kan? Jadi itu yang kedua, self regulation. Baru kemudian yang ketiga, masuk ke social awareness. Di dalam social awareness itu ada tahapan yang namanya empati. Aku baru bisa akan berempati terhadap apa yang dirasain sama pasanganku kalau aku udah ngerti sama apa yang aku rasain. Bener. Jadi kayak tadi misalnya, oh insight-nya adalah Anes tahu nih bahwa cranky tuh karena 3 hal. Gue bisa tanya, sayang kamu bisa cranky tuh gara-gara apa sih? Jadi we can look out for each other gitu loh. Gue bisa support dia untuk kayak, sayang kamu lagi cranky, let's make sure. Kalau misalnya dia cranky, misalnya nih, dia cranky tuh suamiku biasanya cranky tuh karena kurang tidur atau karena ada orang bego gitu ya, ngeresponnya tidak solutif dan segala macam. Sama yang satu lagi tuh kalau misalnya dia lagi overthinking. Jadi gue tinggal measure dong, nih orang semalam kurang tidur nggak nih? Oh dia tidurnya cukup, oke berarti bukan gara-gara kurang tidur, gitu kan? Nih kamu habis chat sama siapa tadi? Oh enggak kenapa-kenapa, gue lihat chatnya, oh aman baik-baik aja, oke bukan gara-gara itu. Kan jadi lebih enak kan? Gue baru bisa berempati kalau misalnya gue tahu, gue udah aware emosi apa aja yang gue rasakan supaya gue bisa memahami emosi orang lain. Baru terakhir relationship management. Jadi bagaimana kita memanage relationship, baik itu di kantor, baik itu dengan pasangan, even dengan orang tua maupun anak, baru akan bisa berjalan maksimal kalau kita udah mulai dari tahap 1, which is self awareness. Self awareness paling penting. Self awareness sama kita aware sama pasangan kita kayak gimana juga. Karena gini ya, gue pribadi tuh kalau berantem ngeresponnya sama. Dia masakan marah gitu ya. Ya udah, gue taunya ya dia marah, tapi marah karena apa nggak tahu. Jadi harus ada assessment lagi ya. Kayak dia marah karena apa? Oke, itu PR gue. Gue akan define itu ntar malam baru. Boleh. Kan? Jadi dapat insight juga ya buat diri sendiri. Karena relate banget gini. Tadi Mbak Nes bilang kalau ada sesuatu yang di luar apa ya, kita pengen kontrol dan nggak sesuai rencana. Itu gue banget. Misalkan gitu ya. Kayak misalkan ini mau syuting podcast ini nih jam 10 misalkan. Tiba-tiba jam 10 ada tukang ngetok-ngetok ya, itu gue bisa marah banget. Marah banget, itu terjadi kemarin. Itu lagi syuting kayak gini, tiba-tiba ada tukang ngetok-ngetok, itu gue sampai bener-bener marah. Karena something yang out of control gitu loh. Nah gitu, itu ya gue harus tahu lah kayak, apa namanya, case by case banget. Ya kan, oke. Itu PR gue ntar malam. Oke. Nah sekarang ini tentang, sebenarnya ini agak bukan sensitif ya, tapi kalau gue memposisikan diri sebagai kliennya Mbak Anes, gue akan mempertanyakan satu hal yang sebenarnya mungkin gue nggak confident atau nggak willing buat share, itu adalah privacy. Ya kan? Gimana caranya Ranom ini bisa bukan nge-hide sih, tapi ngejaga privacy klien-kliennya. Pasti kan ada aja orang yang jangan spill gue lah gitu kan. Sebagai portfolio lu kan misalkan apa gitu. Itu apa yang dijanjikan sama Ranom?
Ini aku ngomong dari sisi matchmaking dulu yang udah berjalan ya. Jadi gini, aku punya active client. Dia adalah seorang janda umur 53 tahun dan seorang legal professional. At least lo dapat gambarannya. Tapi gue nyebut nama enggak? Gue nyebut profesinya enggak? So that's how the confidentiality itu akan dijaga. Kamu sebagai calon pasangan atau misalnya nih lo jadi rekruter gue gitu ya. Mas Ogi, lo punya nggak duda umur 50 sampai 60 tahun gitu kan. Jangan kerja di banking ataupun di polisi gitu. Tapi dia muslim dan suka umroh misalnya kayak gitu. Lo jadi kebayangkan orang yang lo cari kayak gimana. Tanpa gue harus nyebutin klien gue siapa. So that's how my confidentiality works. Dan kalau misalnya kayak let's say aku harus mengkomunikasikan misalnya kayak gitu tadi. Mungkin ini kan by verbal bisa enak lebih enak ya. Tapi ada mungkin momen-momen di mana aku harus menuliskan dalam bentuk chat. Apa yang kita lakukan adalah jadi aku sama suami kita di Rano bikin poster dengan mood yang berbeda. Untuk klien umur 50-an, untuk klien umur 30-an, yang satu misalnya ASN, yang satunya lagi adalah legal professional, kemudian yang satunya lagi bule. Itu kan orang yang berbeda-beda kan. Jadi gue akan memberikan poster berupa gambaran maupun kopi yang berbeda untuk mengattract calon pasangan yang memang dibutuhin. Ya, jadi kepo ya. Betul. Ini siapa sih, gimana dan segala macam gitu. Jadi itu adalah cara kita untuk mengattract orang. Know the what needed gitu kan dari calon pasangannya. Itu kalau dari matchmaking. Nah, kalau dari Ranum, basically kalau Ranum sekarang gitu ya, karena tahapannya memang baru sampai dengan personal development-nya gitu ya bisa dibilang. Jadi apa yang terjadi ya mereka hanya akan konsultasi one on one. Mau dia sharing hasil assessmentnya dan dia sharing hasil konsultasinya ke social media sendiri, that's your choice. Tapi kita nggak akan share itu, gitu. Karena kan tujuannya adalah untuk membantu mereka memahami diri mereka sendiri. Tapi kalau untuk community base-nya itu akan berkembang dan mungkin aku baru bisa jawab nanti. Gitu. Tapi yang pasti ngomongin soal community itu, makanya kenapa kita bikinnya community? Karena kita ngerasa gini, bahasa yang kita pakai bukan lu datang ke sini lu buat mencari jodoh. Jadi itu nggak langsung menjadi tujuan utama. Tapi lu harus ke sini untuk mengembangkan diri lo, tapi lu nanti bisa cinlok. Berarti kan orang mungkin nggak langsung kayak dari awal bahwa wah, gue kalau ikut Ranum berarti gue langsung cari jodoh. Tapi ada step sebelumnya, which is lu mau ngembangin diri lo dulu. Bahwa sebelum lo dapetin jodoh, lo mau ngembangin diri lo dulu. Dan kalau lo berkembang, kayak tadi nih kita dari sisi karir, when we know our progress, kita lebih bangga kan, kita lebih confident kan. Dan di situ biasanya orang akan lebih willing atau open untuk akhirnya mungkin mereka jadi lebih terbuka. Oke, gue ready deh for love, gue mau share di my social media bahwa gue ikut Ranum, bahwa gue emang lagi mencari jodoh. I see. Oke. Nah, kalau misalkan tadi kita bahas tentang EQ kan. Itu tuh menurut gue pribadi ya, dulu gue sebelum nikah tuh mematokkan kesiapannya tuh dari finansial. Karena mikirnya finansial aja. Cuman ternyata finansial mau naik turun tuh bisa kita figure out bareng-bareng selama kita punya EQ. Betul. Iya kan? Betul. Jadi udah terjawab sebenarnya. Tapi gue namanya juga background ekonomi, pengen sih nanya tentang financial. Karena based on yang gue tahu juga, misalnya kasus perceraian segala macam tuh kadang-kadang root cause-nya juga finance. Iya kan? Betul. Apalagi kayak kita ngomongin kalau misalkan income wanitanya lebih besar, nanti ada kesimpulan segala macam gitu-gitu kan. Betul. Seberapa penting untuk kita ngomongin tentang duit di awal dan menyadarkan bahwa it's okay loh untuk kayak laki-laki misalkan gak usah jadi breadwinner gitu. Ngerti kan? Karena kan sekarang udah modern gitu loh, kita nggak perlu, maksudnya untuk dapetin recognition sebagai leader bukan berarti income lebih besar, misalkan kan. Pengen sih dapat view dari seorang coach Anes gitu. Seberapa penting kita harus ngomongin financial dari awal? Sangat penting. Karena terutama itu lesson learn-nya adalah itu menjadi top 2 reason kenapa orang Indonesia bercerai. Oh, top 2 ya? Karena yang pertama berantem bertengkar, yang kedua karena ekonomi. Belajar dari situ artinya ini bisa menjadi potensi masalah ke depannya. So it's really cool kalau kita bisa ngomongin itu dari awal supaya sama-sama siap. Tapi apa yang harus diomongin gitu kan? Yang pertama adalah you have to know sebenarnya gini. Mungkin bisa dibilang resources apa yang kita punya dan obligation apa yang kita punya. Jadi contohnya gini, kita punya pemasukan berapa, kita punya tabungan berapa, let's say masing-masing akhirnya punya income-nya sendiri, right? Pemasukan. Kayak pembukuan lah. Abis itu kita mencatat dong pengeluarannya apa aja. Dari pengeluaran itu apa yang bisa kita diskusikan adalah obrolin tentang lu punya responsibility apa terhadap keluarga lo sekarang. Itu penting banget sih. Apalagi kita di era sandwich generation, right?
Itu adalah salah satu hal yang paling enak diomongin dari awal gitu. Oke, let's say obligation ke orang tua seperti apa, ke adik kakak seperti apa gitu kan, dah. Terus kemudian tahap berikutnya adalah omongin once kita married, kita mau pasang boundary seperti apa? Iya. Karena itu tetap penting. Pasti. Kita manusia punya waktu dan resources yang terbatas. Nggak mungkin kita misalnya punya keluarga kita sendiri, tapi kita misalnya harus support family kita lebih besar. Mungkin ada strategi lain yang bisa dilakukan untuk membagi responsibility tersebut ke kakak atau adik kita. Iya, benar. Gitu. Artinya jangan tanggung sendiri, tapi tanggungnya bareng-bareng. Tapi gimana kita bisa nanggung itu bareng-bareng? Harus ada obrolannya dulu. Role apa yang mau diambil? Lo mau bantu bagian mana? Lo bisa kapasitinya seberapa? Dan kedewasaan untuk membicarakan financial itu yang akan menentukan keberhasilan sebenarnya ini bakal works out atau enggak. Benar. Karena balik lagi kebanyakan orang, ini I have to say this ya, sebagai HR yang dulu megang payroll, tidak semua orang bisa menghandle informasi tentang gaji seseorang atau income seseorang. Once misalnya gue tahu lo pendapatan lebih gede, gue pasti akan menuntut lo untuk kontribusi lebih besar. Iya. Padahal gue nggak tahu, jangan-jangan tanggung jawab lo itu sebenarnya lebih besar. Dan dari sisi bisnis belum tentu stabil, sedangkan gue sebagai karyawan yang di BUMN atau mungkin di ASN lebih stabil gitu kan. Artinya porsinya mau berapa itu kan yang harus diomongin. Benar. Gitu. Jadi know your income, know your obligations, kemudian diomongin once kita bersatu, kita mau manage uang ini bagaimana dan boundaries apa yang mau kita set. Ya, kenapa gue nanya finance? Karena ya itu terjadi di lingkungan circle-circle gue juga sebenarnya. Mayoritas emang masalahnya finance, ketidaktransparan antar suami dan istri terhadap manage finance mereka gitu loh. Nah, terus gini juga, gue pernah lihat ada beberapa case dan gak sedikit gue yakin bahwa dia itu jadi kayak rasa cintanya tuh berkurang gitu loh. Karena misalkan suaminya misalkan di lay off atau apa segala macam. Jadi kayak rasa apa ya, atau kayak energi pernikahannya nih didasari sama material. I see. Itu serem banget kalau menurut gue pribadi gitu loh. Gimana caranya untuk make sure dari sisi cewek atau dari sisi cowok ya, di awal, karena kan lagi-lagi kita kalau mau dapetin pasangan yang setara, mau gimana pun kita guessing kan. Kita nggak mungkin bisa beli future gitu loh. Kita cuma bisa guessing doang. Gimana caranya supaya kita tahu bahwa orang ini tuh mau sama kita karena kita, bukan karena karir kita. Ngerti kan? Karena itu ups and downs kan. Itu sih susah sih. Ini interesting karena yang pengen aku highlight di sini adalah gini. Banyak orang yang memang masih treat relationship as a transactional. Itu lu provide apa ke gue, ya udah, that's what I buy. Bener. Gitu kan? Itu maksudnya. Tapi di satu sisi, kalau kita tadi balik lagi ke Maslow hierarchy of needs, kebutuhan finansial dan security itu adanya di bawah. Kalau kita udah mau di level cinta-cintaan, harusnya it's beyond financial. Udah selesai. I'm not saying harus udah selesai, tapi at least gini, you value something more than just financial. Oke, ngerti. Karena kalau kita relationship hanya ngomongin soal duit, lu juga malas gak sih? Di rumah gak berasa kayak feels like home. Apa yang membuat orang di rumah berasa feels like home? Emotional connection. Simpelnya, di pengalamanku sendiri. Aku berusaha untuk berempati sama cowok kalau mereka di lay off. Yang terjadi tuh di layoff karena memang masih dalam kontrol mereka atau tidak. Contohnya misalnya di COVID. Bukan salah laki-laki kan untuk di layoff. It's just the business and the industry lagi lesu. Terus gue sebagai istri waktu itu gue ngebayangin gini. Gila ya kalau cowok di layoff, dia bebannya udah berat, mikirin gimana mau iniin keluarga. Terus di rumah istrinya nuntut-nuntut doang. Lu gimana sih cari kerja lagi dong, kita nggak bisa hidup, susu gimana bla 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 segala macam. Makin pressure nggak laki-lakinya? Kalau dia bisa bunuh diri, gue rasa dia bunuh diri. Ini ekstrim-ekstrimnya ya. Jadi peran perempuan pun, if let's say kita nggak bisa providing economically, kita bisa provide something, a safe home yang nyaman. Buat laki-laki itu apa? Mereka bisa being vulnerable supaya mereka selesai dengan vulnerable-nya mereka dan mereka bisa go out there and fight again. And that's what I do with my husband. Zaman COVID, dia pernah kerja di satu tempat dan kemudian it doesn't work out setelah beberapa bulan. Dia memutuskan untuk resign dan di saat itu ketika dia resign dia nggak langsung punya pekerjaan baru kan. Dilemanya dia adalah gini, gimana ya gue baru nikahin lo. Gue sebagai punya suami, gue punya tanggung jawab untuk nafkahin lo. Tapi kalau gue lepas ini, gue nggak bisa nafkahin lo.
Tapi at the same time gue tahu kalau gue kerja di sini, it doesn't makes me healthy anyway, gitu. Masih banyak hal yang sebenarnya bisa gue yakin bisa gue lakukan that serves me better other than this. Tapi gue akan vacant berapa bulan untuk belum tentu bisa biayain lo. Seorang laki-laki, suami gue sendiri ngomong kayak gitu. Gue sebagai orang yang mencoba mempraktekkan kecerdasan emosional, apa yang aku lakukan adalah aku tidak menuntut dia. Tetapi aku cuma bilang sama dia gini, honey, that's okay. It's a tough time and I know your story. Aku juga ngerasain bahwa ketika kamu kerja di sana, jadinya rumah tangga kita juga ke-impact. Dan lebih worth it-an rumah tangga ini daripada pekerjaan kamu itu. Kita merasa dan based on pengalamannya dia, mau kerja dimanapun dia bisa ngasilin duit. Jadi gue cuma berpikir gini, I know you will fight for your job. I know you will find a way to make money for this family. Tapi gue tahu di momen ini pasti lo nggak akan langsung ke sana. Maka apa yang bisa gue berikan assurance pada lo adalah take your time. Take your time untuk lo berusaha memproses ini semua. Being vulnerable, lo mau nangis-nangis, lo mau marah-marah dan segala macam, selesaiin itu dengan waktu lo dan fase lo sendiri. Gue nggak akan menuntut lo, tapi gue cuma mau ngasih tahu tabungan kita cuma cukup sampai 6 bulan. Realistis kan? Gue nggak menuntut, tapi gue ngerti dia sebagai thinker, gue perlu ngestimulus dia. Jadi gue cuma bilang, gue masih punya pekerjaan ini cukup untuk sementara living cost kita, tapi nanti by 6 bulan kita misalnya ada another commitment yang harus kita bayarkan. Maka aku cuma mau remind kamu, kita punya waktu 6 bulan. Hopefully dalam 6 bulan tersebut, setidaknya kamu sudah bisa mendapatkan sesuatu. But meanwhile, let me support you. Itu yang aku coba sampaikan, dan itu yang akhirnya membuat suamiku merasa bahwa gak semua cewek bisa nerima gue segininya. Karena itu justru di titik terbawah ujian kita kan. Sebagai pasangan. Bagaimana whether we fight one another or we fight together. Dan di situ gue mencoba untuk menerapkan, kalau Anes menjadi cerdas emosional, apa yang harus Anes lakukan gitu kan. Jadi I remind myself bahwa gini, Nes, lu coba bayangin lu di posisi dia. Lu pasti juga gak enak kan digituin kan gitu. Jadi I try to empathize. Dan karena aku berempati, aku bisa ngomong kayak gitu. Dan akhirnya waktu itu dia memproses emosinya sendiri 3 bulan. Di bulan keempat kelima dia udah mulai berproses, dan di bulan kelima itu dia akhirnya dapat kerjaan baru lagi. Wow, itu deep banget sih. Dan itu yang akhirnya membuat kita gini, gila, solid banget nih kita nih sebagai pasangan ya. Maksudnya kayak really proving bahwa my love to you isn't just about money. We can create our own money. We can make money. We can work for other else. Tapi apa yang gak bisa ditukar adalah seberapa gue bisa menerima dia dan seberapa dia akhirnya memahami bahwa oh gila ya, gue dicintai apa adanya. And that's the real case. That's deep. Thanks for sharing. Itu valuable banget sih. Gue tadi ngebayangin kayak itu bisa diilustrasikan pakai animasi tuh nggak cerita tadi. Cool banget. Bagus banget kan, nggak bercanda ya. Langsung kerjaan gue nih. Ini cuma ide doang gitu loh. Ini kerekam kan? Soalnya dia sejam loh. Aman kan? Nah itu the power of EQ sih ya. Karena kalau itu terjadi mungkin bukan sama seorang Anes, mungkin bubar itu bisa jadi kan. Nah itu sangat mempengaruhi pertanyaan gue berikutnya sebenarnya, dan ini sangat gue tanyakan, gue gak tahu nanya ke siapa gitu, bahwa sekarang ini kan kita bisa sebut ada gender equality apa segala macam gitu-gitu kan. Tapi gak tahu kenapa ya, gue sebagai laki-laki belum bisa keluar dari stigma bahwa kita sebagai laki-laki tuh provider gitu loh. Ya kan, mau itu kita provider tuh dalam arti kita bukan income lebih tinggi, enggak, tapi gimana caranya kita punya semacam kayak bukan raja juga sih bahasanya, tapi kayak leader, sosok leader di keluarga kita gitu kan. Sedangkan yang gue lihat kadang-kadang sekarang banyak yang justru yang alpha atau itu yang istrinya gitu kan. Nah apakah itu masih relevan sih human nature kayak gitu, bahwa laki-laki itu mau sejatuh apapun kita harus treat dia tetap sebagai kamu leader aku gitu loh. Ya gak sih? Apakah itu masih relevan atau sekarang udah laki-laki bisa jadi follow juga kayak gitu? Itu adalah pilihan. Dan seberapa kalian memang willing to work on it. I would have to say. Karena gini, ada kok di sekitaran aku yang memang dia seperti yang kamu bilang, suaminya mungkin penghasilannya tidak sebesar istrinya.
Tetapi it doesn't make the wife as the leader of the family. Apa yang berbeda adalah the decision maker di dalam family itu tetap suaminya. Even though the money comes from the wife. Yeah. Ini gampang simpelnya aja ya. Contohnya aku dan suamiku. Yeah. Kita ngelakuin bisnis, selama Ranum belum jalan, berarti kan aku yang lebih banyak front facing. Yeah. Kasarnya duit tuh datangnya via aku. Yeah. Mau aku ngelakuin coaching atau apa segala macam. Tapi kita udah sama-sama sepakat bahwa aku gak akan bisa sampai diriku sekarang kalau bukan karena support dia untuk nge-brandingin dan marketingin aku. Setuju. Jadi artinya gue sebagai wanita juga harus realize kalau gue ngelakuin ini sendiri gue gak akan mungkin dapat segini. Setuju. Gitu. Tapi gue bisa berhasil kayak gini itu juga karena support suami. Karena ada equality seperti itu, makanya gue tetap respect dia bahwa any decision related to personal brandingnya Anes ataupun bisnisnya Ranum, semua tetap di dia. Karena otaknya tuh di dia. I'm becoming the enhancer dari sebenarnya financial yang ada di keluarga. Gitu. Tapi apapun yang kita dapatkan, balik lagi, gue juga pernah mencoba memarketingkan diri gue sendiri. It doesn't work. Okay. Jadi gue tahu nih perbandingannya. Oh, gue ngelakuin sendiri segimana, gue disupport sama suami gue segimana. Itu yang membedakan. I see. Itu keren banget sih, karena providing bukan tentang duit doang. Yeah. Tapi kita harus nge-provide waktu kita, hati kita gitu. Dan kadang-kadang itu lebih penting. Betul. Bahkan istri gue sendiri bilang kayak, dia gak terlalu peduli sama apa yang gue bawa, apa yang gue beliin. Selama lu bisa ada waktu nih, nganterin anak sekolah misalkan, itu buat dia udah cukup. Yeah. Ya kan, itu di gue kayak, sedangkan setiap hari gue fokus kerja gitu. Yeah. Nanti kan gak searah gitu kan. Betul. Iya sih, itu penting banget sih. Wow, kalian bener-bener dream couple sih. Nah, sebenarnya yang kenapa gue bilang dream couple, karena gue sempet denger ceritanya Mas Yasir juga tentang seberapa tangguh dia untuk jadi nikah sama seorang Anes gitu loh. Yeah. Ditolak 3 kali sama orang tua sampai harus ngelamar dengan pitch deck. Yeah, betul. Itu pas gue denger, aneh nih, ini bener-bener gak normal. Iya kan? Ini pasangan gak normal. Iya, maksudnya kayak gak normal in a good way ya. Iya. Gila, maksudnya gue pribadi ya, tipe orang yang kalau misalnya orang tuanya udah gak suka, gue akan cabut. Karena kalau gue pribadi tuh tipe orang yang lumayan mungkin punya gengsi dan punya apa ya. Oke, lu gak suka gue, yaudah gak apa, gue akan buktikan di kehidupan lain kalau gue sukses gitu loh. Kalau gue tipe kayak gitu, tapi ada yang orang lebih fight kan gitu loh. Sebenarnya pengen nanya sih, pengen nanya ke Mas Yasir sebenarnya. Tapi kan pasti Mbak Anes juga tahu kan. Apa sih sebenarnya yang membuat suaminya Mbak Anes ini bisa bisa semangat itu buat balik lagi ketika orang lain kalau di posisi itu tuh pasti udah give up. Ngerti gak sih? Apalagi 3 kali itu bukan 3 kali bener ya? 3 kali itu bukan angka yang bentar dan cepat gitu kan. Dan kapan momen kita oke, lo harus stop deh untuk lo fight cinta ini gitu loh, lo harus stop gitu loh. Apa sih yang membuat bisa seperti itu? Oke. Karena aku sama Yasser sama-sama membayangkan masa depan kita akan lebih bright bersama dibandingin kalau aku sama orang lain ataupun dia sama orang lain. Oke. Karena tadi aku punya pengalaman kopi darat sama 22 laki-laki yang berbeda. Dia juga pernah pacaran dan juga dating-datingan sama beberapa orang lainnya kan. So what happens itu adalah ya udah kita sama-sama tahu bahwa what we can bring to the table to one another. Dari situ kita tahu bahwa visi kita itu jauh lebih besar daripada kita berdua saat ini. What we look out for adalah potensi. Kita tahu dari mana potensi itu, kita bisa belajar dari masa lalunya dia. Apa yang gue nilai dari hidupnya Yasser adalah gini. Gue pernah bikin konten nih. Jadi aku bisa dibilang cukup privilege. Kalau misalnya let's say aku tuh keluar dari kuliah di titik 0, terus kemudian aku bisa dapetin karir di titik 3 atau 4 gitu ya, itu memang karena aku ngelakuin sendiri tapi plus ada privilege di baliknya. Yasser on the other hand tidak punya privilege itu. Dia datang mungkin bisa dibilang minus. Bukan dari 0. Seperti aku. Tetapi di saat aku misalnya karirku udah di level 4, aku lihat mungkin karirnya dia saat itu baru level 3. Pernah ada momen ketika aku baru ketemu sama dia, salariku lebih tinggi dari dia. Tapi aku lihat seberapa jauh dia grow sampai saat ini dari dia titik mana. Yang banyak orang gak lihat adalah bahwa Yasser itu sebelumnya pernah dari titik minus. Jadi grow aku dari 0 sampai 4 sama grownya Yasser let's say dari minus 3 sampai plus 3, itu kan dipnya beda. Dan itu yang gue lihat.
Itu yang gue lihat potensi dari Yasser, dan gue yakin bahwa gue sebagai istri atau supporter, gue bisa ngebantu dia untuk lebih berkembang lagi dan nge-leverage dia lagi supaya jauh lebih tinggi dari gue. Dan itu yang terjadi ketika gue baru 1 atau 2 tahun pacaran, dia pindah tempat kerja, salary-nya dia langsung jauh di atas gue. Gokil. Karena gue sebagai HR gue kasih tips and trick juga dong. Mulai dari interview, bikin CV dan segala macam. And that's really proving that I know I'm a very good supporter. Masalahnya duitnya dari dia apa dari gue, doesn't matter. Gue yakin bahwa gue sebagai pasangan, gue pun mendukung dia untuk grow jadi lebih baik. Gokil. Itu kalau di investment namanya intrinsic value. Kita bisa ngelihat future value-nya berapa stok gitu loh ya. Betul. Oke, sekarang mungkin lagi rugi perusahaannya. Betul. Tapi gue tahu direksinya bagus, apa yang bagus. Yes. Next 5 years, ini bakal cuan nih gue. Itu tapi dilakukan ke suami. Betul, ya dan kan? itu yang secara karir memang gue lakukan. Kayaknya gue bisa deh hidup sama dia sampai for the rest of my life. Nanti perkembangan hidup gue bisa ke arah sini-sini. Jadi gue tuh terbuka banget banyak possibility and options. Just because with him gitu. Karena kalau enggak ya udah hidup gue rasanya kayak gue pernah nih waktu itu di propose sama mantan gue. Wow. Dan waktu itu gue nggak bisa say yes tapi berat untuk say no. Apa yang membuat gue ragu-ragu dan nggak yakin untuk mau sama dia adalah visi hidup yang ditawarkan rupanya bukan visi hidup yang gue pengen. I see. Jadi dia waktu itu maunya pas udah nikah kita langsung punya anak, sedangkan gue rupanya masih pengen S2, gue masih pengen hahihi dan segala macam gitu. Jadi visi yang ditawarin sama dia tidak align dengan visi yang gue pengenin. That's why I didn't take that. Okay. Nah kalau sama Yasser, dia meleverage mimpi aku. Contohnya, Anes pengen jadi career coach. Dia bantu marketingin gue. Dan ternyata kelihatan bahwa I know I have something different. Gue gak bisa aja ngejualnya. Dia bantu itu dan sekarang berkali-kali lipat penghasilannya dibandingin waktu aku mencoba memarketingkan diriku sendiri. Because my strength is just not brand and marketing. Gitu. Jadi akhirnya kita saling support. Dan itu makanya aku bilang 1 tambah 1 bukan lagi 2. Tapi jadi 11. Ya, gimana caranya untuk dapetin sparks itu tetap alive? Karena kan kita pasti pacaran lagi geli-gelinya tuh ya, wah semua semangat. Tapi kalau udah nikah ada kerja capek kan. Sparks itu harus ada effortnya kan pasti. Betul. Kan ya kan. Gue pun sama istri kemarin pulang kantor kita ke Menteng tuh ke shop house makan burger gitu. Ya effort aja keluar dari ini kan. Dan itu nge-recharge spark kita lagi. Tapi menurut kalau Mbak Anes apa caranya buat kita bisa sparksnya itu terus ada kayak day one gitu? Seperti yang kamu bilang, make the effort. Make effort ya. Jangan cuma sekedar berpikir bahwa pacaran itu adalah masa sebelum kita menikah. Sampai sekarang pun aku sama Yasser masih melakukan pacaran. Cuman bedanya gitu kan, kalau sekarang misalnya staycation udah bisa bareng-bareng. Kalau iya kan, maksudnya emang itu ya kita keluar dari suasana kita sehari-hari. And then what we can do juga misalnya kayak kita baru ngambil assessment baru kayak gini, kita bikin si Ranum Kompas ini gitu kan. Kita trial ke diri sendiri. Kita coba assess, kita coba omongin, lu hasilnya gimana, gua hasilnya gimana. Oh, no wonder gini-gini. Jadi trying to getting to know them now. Karena even beda 1 tahun pun dia bisa jadi orang yang berbeda. I see. Jadi artinya, itu bener banget. Iya, jadi artinya yang gue sama Yasser coba jaga adalah minimal 1 bulan sekali tuh kita ada waktu pacaran. Gitu. Kalau bisa yang kita lakuin sekarang seminggu sekali pacaran. Jadi emang waktu-waktu yang kayak gue nggak peduli deh mau sama teman-teman gue gimana dan segala macam. My relationship is my priority. Kalau gue relationshipnya bagus, pasti gue ke orang lain juga akan lebih happy dan lebih bisa giving. Jadi itu yang kita prioritasin, makanya kita mencoba untuk pacaran seminggu sekali. Aktivitinya terserah mau itu jalan-jalan kayak mau jangan kayak nonton movie ya. Karena kalau nonton movie kan artinya kita cuma fokusnya ke sana. Tapi cari kegiatan yang bisa fokus, salingnya fokus gitu. Jadi gue kasih fokus ke lo kasih fokus ke gue dan kita bisa diskusi gitu. Is there anything I miss yang belum ditanyain dan kita perlu kasih tahu buat teman-teman yang nonton nggak? No, tapi I really wanna highlight find yourself, find your mate. Gokil. Karena kalau kita nggak punya self awareness, kalau kita nggak ngerti emosi kita, kalau kita nggak ngerti cara untuk manage kita sendiri, akan susah untuk kita akhirnya bisa memanage relationship dengan orang lain. So what within your control is yourself, bukan orang lain. Stop nyalahin orang lain, mulai dari diri sendiri. Alright, fun fact 2 episode ini adalah record so far. Ya kan, kita nggak pernah rekaman sepanjang ini dan kita sekarang total mungkin 2,5 jam ya kan, so far rekor. Dan balik lagi ya, misalnya gue pribadi sama tim sini, thank you banget.
Manes udah mau kesini. Thank you. Dari Bali jauh-jauh kan. Gue beruntung banget lah kita bisa nge-share sesuatu kayak gini, so valuable ini gratis. Gue gak tahu kalau misalkan berbayar se-valuable apa. Oke, yes. Yaudah kalau gitu untuk hari ini itu dulu ya Manis. Yes. Thank you so much for coming. Gue Augie Aditya. Coach Anes. Sampai ketemu lagi di next episode. Bye-bye.